Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Nuris Yustiawan. Kali ini kita berada di mata kuliah animasi pemodelan tiga dimensi objek satu ya. Nah, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan eh, saya ingin mengajak kita semua untuk selalu berdoa agar kita selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dijauhkan dari mara bahaya, terutama untuk saat ini dijauhkan dari bahaya COVID-19 ya. Dan saya juga ingin mengajak kita semua untuk selalu bersyukur ya atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas ya, walaupun di tengah pandemik seperti ini, walaupun kita dihadapkan dengan berbagai kendala ya. Semoga kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur ya. Nah, untuk materi pada pagi hari ini kita akan membuat sebuah modeling sederhana menggunakan fasilitas yang ada di 3D Max, yaitu menggunakan standar primitif ya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, kurang lebih nanti kita akan membuat sebuah tampilan seperti ini ya. Kalau kita bisa lihat, ini adalah bangku untuk mie ayam ataupun bangku untuk warung-warung makan pinggir jalan ya, kucingan dan yang lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini detailnya ya. Nah, caranya bagaimana membuatannya? Oke, kita mulai bersama-sama. Yang pertama kita buat file baru dulu, new. Kalau yang tadi mau disimpan silahkan disimpan, yes berarti, kalau tidak ya no. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, saya akan perkenalkan dulu kepada Anda 4 tampilan ini. Jadi ini yang disebut dengan yang namanya untuk tampilannya. Jadi secara default itu diatur ada top, ini berarti tampilan dari atas. Ini nanti front ya, berarti ini tampilan dari depan. Sedangkan ini adalah left, berarti ini tampilan dari sebelah kiri, dan ini adalah perspektif. Perspektif itu biasanya digunakan untuk tampilan. Jadi kita nanti dengan perspektif kita bisa melihat secara keseluruhan, secara keliling ya. Biasanya digunakan untuk melihat apakah desain atau modeling yang kita buat sudah sesuai atau belum ya. Nah, kalau kita mau menggantinya, misalnya saya ingin melihat dari tampilan bawah misalkan, berarti kita bisa klik kanan, kemudian masuk ke views, dan kita bisa ganti ke bottom atau untuk tampilan yang lainnya. Oke ya. Yang lain juga seperti itu, kita bisa lakukan klik kanan, view ya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ini ada yang namanya select and move. Select and move itu untuk memilih dan memindah. Kemudian ada select and rotate, dan ini ada select and uniform scale. Kemudian yang akan kita gunakan nanti adalah kita menggunakan, Anda bisa masuk ke create ya. Ini adalah create. Nah, ini sebenarnya ada untuk kita bisa membuat objek atau modeling 3D dari 2 dimensi dulu, atau kita bisa menggabung-gabungkan objek 3 dimensi yang sudah disediakan. Nah, yang pertama kita akan gunakan ini ya.
kita pilih standar primitif, kemudian kita pilih box. Nah, box ini ya khusus untuk membuat meja tadi ya. Kita bisa, saya sarankan kita buatnya dari tampilan top ya. Jadi kalau tampilan top itu seperti kita meletakkan dari atas gitu. Nah, Anda bisa lihat di sini. Caranya tinggal diklik, dragging, terus kemudian tambahkan ketebalan berapa. Kita bisa bebas mengaturnya di sini, karena kita nanti bisa merubah ukurannya ya. Nah, untuk ukuran meja mie ayam tadi, saya ingin membuat ukurannya dengan 150. Atau nilainya biar ringan pakai 50. Length itu ternyata apa? 150 cm gitu ya. Oh, ternyata terlalu lebar. Pakai 80. Nah, panjangnya saya mau pakai 150. Nah, segini. Terlalu besar ya. Lebarnya saya kecilkan lagi 70 ya. Nah, kemudian ini height ini adalah ketebalannya. Karena kita tadi gambarnya dari atas, maka height itu dianggap sebagai ketebalan. Ketebalan saya kasih 8 cm. Nah, kalau terlalu tebal saya kasih 6 cm. Nah, ini ketebalan 6 cm. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ketika saya menggerakkan dari tampilan front, maka yang tampilan left dan tampilan perspektif dia akan berubah juga ya tampilannya. Tetapi ini tidak berlaku untuk tampilan top. Kenapa seperti itu? Karena kita menggerakkannya ke atas dan ke bawah. Ya. Berbeda jika kita menggerakkan ke kanan dan ke kiri, maka tampilan top akan terlihat berubah ya. Nah, kecuali left. Kenapa left tidak berubah? Karena ini tampilan dari sebelah kiri. Saya geser sejauh apapun dia tetap akan sama saja. Nah, ini cara kerja dari bekerja membuat modeling dengan 3 tampilan. Nah, berikutnya di sini saya akan memperlihatkan untuk ini ya, yang disebut ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke sini, mau mengedit lagi ukuran ataupun yang lainnya, kita masuknya ke modify. Kita seleksi dulu objeknya, kemudian kita masuk ke modify. Nah, saya ingin berbicara tentang segmen. Segmen itu apa sih? Jadi segmen itu sebenarnya dia yang membagi areanya ya. Tapi kalau kita lihat di perspektif ini, walaupun segmennya kita tambahkan, dia tidak berbeda ya, tidak berubah. Nah, perspektif ini bukan perspektif tapi segmen ya. Segmen ini biasanya akan membantu kita dalam menentukan posisi atau layout ya, sama kayak kita gambar di Corel terus ada bantuan rule gitu ya. Nah, ini saya menggunakan segmen ini nanti untuk meletakkan kaki-kaki meja. Jadi kalau sudah terkotak-kotak seperti ini kan akan enak ya, pas menentukannya. Nah, ini kalau kita lihat dari sini dia tidak ada perubahan ya. Nah, fungsi perspektif itu kan sebenarnya untuk melihat secara mengeliling. Nah, caranya seperti apa agar bisa terlihat mengeliling? Anda bisa tekan Alt di laptop Anda atau di komputer Anda, kemudian tekan scroll yang ada di mouse. Kemudian kita bisa putar-putar seperti ini. Kalau mau cuman menggeser tampilan, cukup dengan tekan kursor, tekan scroll tadi ya. Nah, scroll mouse kita tekan, ini kita geser-geser seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kan tidak ada perubahan ya. Di sini kenapa terlihat banyak jari-jarinya, banyak segmennya, tapi kok di perspektif enggak? Memang di perspektif itu secara default menggunakan tampilan yang namanya smooth and highlight. Smooth and highlight itu artinya kita bisa melihat
teksturnya, warnanya ya, yang membungkus atau visual asli dari modeling yang kita buat ya. Sedangkan di sini ada top, front, left itu biasanya menggunakan wireframe. Jadi wireframe itu memang digunakan untuk melihat sampai kerangkanya. Nah, itu biasanya mempermudah kita untuk mendesain. Nah, kalau kita ingin tampilan seperti perspektif, tinggal kita ganti aja smooth and highlight. Nah, maka tampilan seperti ini, tapi nggak enak dilihat ya. Akan lebih enak kalau pakai wireframe karena kita bisa melihat kerangkanya. Oke, lanjut. Sekarang kita bikin kaki-kakinya, ya. Kaki-kakinya kita tetap pakai box ya. Nah, ini enaknya kalau kita tadi pakai apa namanya? Ini kita bisa scroll ke depan untuk zoom in, scroll ke belakang untuk zoom out ya. Semuanya juga bisa. Kalau misalkan mau dari tampilan top pindah ke yang lain bisa diseleksi dulu. Nah, area berwarna kuning ini artinya kita sudah bekerja di sini dan kita bisa scroll-scroll. Kalau mau geser, scrollnya kita tekan, geser seperti ini. Nah, kita kembali ke top. Saya akan membuat ini ya, untuk kaki-kakinya saya paskan di sini ukurannya. Nah, misalkan di sini ini kita buat asal dulu nggak apa-apa, karena nanti kita bisa ubah nilainya. Di sini height-nya min 40. Saya buat mejanya ketinggian setengah meter gitu ya. Terus width-nya saya kasih biar sama 10, lebar 10 ya. Terus ini segmennya saya buat satu-satu aja karena nanti kita nggak begitu butuh. Oke. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita paskan saja di salah satu sudutnya gini. Nah, ini kalau dari top kan kayaknya udah pas ya. Ternyata kalau kita lihat dari left atau dari front ini masih ngambang ya dari perspektif. Berarti kita bisa tarik aja dari sini. Nah, kita masukkan sedikit aja ke meja gini ya. Nah, kalau misalkan kurang panjang tadi 50 kurang panjang, kita masuk ke sini. Kita buat menjadi 60 misalkan ya. Nah, ini udah cukup ya kalau 60. Terus kalau kita mau membuat keempat-empatnya, kita nggak usah bikin lagi ya. Kita bisa duplikat dengan cara kita seleksi, terus kita tekan shift dulu, kita dragging sini. Nah, kita sesuaikan pas di sininya. Oke, sudah pas. Berikutnya kalau mau duplikat lagi, kita seleksi keduanya dengan cara tekan CTRL. Nah, putih ini berarti sudah terseleksi. Tinggal kita tekan shift, kita dragging, kita taruh di atas. Nah, misalkan seperti ini, oke. Nah, itu kalau kita lihat dari perspektif, dia udah lumayan ya. Ini sudah lumayan. Terus saya ingin membuat ini yang melintang ke sini. Kita create lagi menggunakan box. Kali ini saya membuatnya dari sini karena saya ingin biar pas gitu ya. Ketebalannya nggak usah terlalu tebal, segini aja. Terus nah, kalau kita lihat dari left kelihatannya kan udah pas ya, tapi kalau kita lihat dari front, nah ternyata masih jauh dan terlalu tebal tadi ya. Kalau kita lihat di sini ada masalah ya. Ini kita geser dulu. Nah, ketebalannya kita bisa atur. Masuk ke modify, ketebalannya ini untuk width-nya, berarti ketebalannya dia ada di height-nya, karena kita tadi bikinnya dari samping ya. Nah, maka ada sedikit perbedaan nih. Ketebalannya nah, kita buat berapa? 6 gitu aja ya. 6. Terus
terlalu sedikit 7. Kita lihat dari sini, kita geser dulu pas tengah ini ya, mungkin kurang lebar, lebarnya saya buat 8. Nah seperti ini, terus kita duplikat, tekan shift, dragging seperti ini. Nah udah jadi. Nah ini udah jadi untuk apa namanya, kursinya ya, mejanya. Kita kemudian seleksi semuanya dengan cara dragging seperti ini. Terus di sini kita bisa grup ya, saya kasih nama meja makan mie gitu ya. Oke. Nah berikutnya saya ingin mewarnai dari meja ini. Nah cara mewarnainya kita bisa simpan ini dulu, tadi kan belum saya simpan ya. Nah ini saya tadi sudah membuat sebuah desain 3 dimensi ya, kemudian ini kasih nama meja mie ayam gitu aja ya, kemudian saya oke. Nah kita bisa cek di sini. Nah kenapa tadi saya tempatkan di dalam sebuah folder nih ya, ada desain 3D. Nah ini fungsinya agar nanti ketika saya memberikan material ya, itu materialnya seperti ini ya, misalkan ya, ini kan ada material, kemudian kita memberikan material dengan cara seperti ini, masuk ke material editor, kemudian nah kalau misal ini kan ada palet nih, ada palet warna. Kalau mau warna yang biasa saja, kita bisa menggunakan dari sini warna solid, misalkan warna merah gitu ya. Nah, ini kita bisa atur. Oke, misalkan ya. Ini tinggal kita taruh di sini. Ya. Ini. Nah, seperti ini misalkan. Ya. Kalau kita render, nah jadinya seperti ini. Ya. Atau kita mau ngasih material seperti ini. Nah caranya kalau mau ngasih material itu, atau tekstur ya, kalau mau ngasih tekstur kita bisa masuk ke sini. Ini kan ada diffuse ya, ketika kita klik palet yang kosong, di sini ada diffuse, kita klik, kemudian masuk ke bitmap ya, kita pilih tekstur yang sudah disediakan di sini. Nah tekstur ini syaratnya harus kita jadikan satu dengan ini, karena kalau nanti ini dipindah ya, maka akan terjadi missing link ya. Itu sama kayak ketika kita memasukkan video ke dalam Adobe Premiere ya. Nah ini saya pilih open, kemudian tinggal kita masukkan ke sini. Nah misalkan seperti ini ya, kita masukkan. Terus muncul pertanyaan, kok malah jadi abu-abu Pak? Nah ini nanti kita bisa munculkan dari sini. Ini kita klik, maka dia akan muncul. Ketika kita render, jadinya akan seperti ini. Nah ya, oke, kurang lebih seperti itu. Berikutnya ini kan tadi ini sudah di grup ya. Nah di dalam grup nanti kan namanya meja makan. Kita bisa simpan dia kembali. Nah seperti ini. Nah kemudian di dalam 3D Max itu kita bisa menggabungkan beberapa objek ya. Jadi misalkan kalau kita mau desain sebuah ruangan, di situ kan ada modeling meja, misalkan kursi,
terus ada lemari misalkan ya. Nah, kita tidak harus membuatnya dalam satu project seperti ini, tapi kita bisa menyimpannya atau kita bisa mencicilnya ya. Caranya seperti apa? Setelah tadi kita simpan ya, kita ini kan buat baru nih. Buat baru, saya oke ya. Kemudian di sini kita masih kosong. Kita masuk ke file, kita ambil yang namanya merger. Nah, di dalam merger ini kita pilih ya. Kita tadi sudah mendesain ada meja makan, ini ada meja mie ayam. Kita open. Nah, nanti kalau di sini dalam satu project ada banyak file, ini akan tertulis di sini semua. Nah, apakah Anda mau ngambil semua atau hanya salah satu? Kalau salah satu berarti tinggal kita klik, kemudian kita open. Nah, maka dia akan masuk ke dalam project kita yang baru. Nah, di dalam project yang baru ini saya ingin membuat bangkunya ya, bangku mie ayam. Ya, tapi ini saya mau kasih plan dulu. Jadi kalau nanti di render itu bisa enak gitu ya. Ini kita gunakan select and move. Kita bisa geser di sini. Warnanya saya ganti pakai yang lebih enak dilihat. Oke, pakai yang ini. Terus posisi saya turunkan. Nah, kalau misalkan mau diperbesar, kita bisa pakai ini. Select and uniform scale ya. Di tengah sini untuk memperbesar secara keseluruhan. Kalau di sini untuk kanan kiri, kalau yang hijau ini untuk tas bawah. Kalau secara keseluruhan dibesarkan seperti ini aja. Nah, misalkan gini ya. Terus berikutnya saya ingin membuat bangkunya ya, bangku mie ayam. Saya turunkan dulu pas sampai garis ini. Nah, bangku mie ayam berarti kita bisa lihat dari sini. Nah, kalau plannya ini sangat mengganggu, biar tidak bisa gerak-gerak, kita bisa klik kanan, kemudian di sini ada mana nih, freeze selection. Nah, ini kita freeze dulu biar dia nggak gerak-gerak, biar tidak terseleksi ya. Kemudian saya mau bikin bangku, berarti dari box juga. Bangkunya saya buat segini. Nah, ketebalan bebas ya, Anda bisa nanti kita bisa edit dari sini. Kita lihat dari atas, ketebalannya ini 34 nih. Saya buat 30 coba. Nah, 30 aja. Kemudian ini 150. Terus ketebalannya saya pakai 6 cm. Nah, ini Anda bisa lihat posisinya dari front. Ini saya turunkan dulu sedikit. Nah, kita bisa lihat dari left, apakah perlu kita dekatkan jaraknya atau cukup segini ya. Berikutnya kita buat kaki-kakinya ya. Kaki-kakinya tetap kita pakai box, kita bisa lihat dari sini. Nah, mungkin segini gitu ya. Nah, kita bisa atur bebas dulu. Kemudian nanti kita edit dari sini ya. Ini saya bulatkan menjadi 32 panjangnya. Terus ini saya bulatkan jadi 6. Ini juga saya bulatkan jadi 6. Nah, kalau bangku mie ayam itu kan biasanya miring ya. Nah, miring itu kita bisa gunakan select and rotate. Kita bisa atur miringnya seberapa. Nah, misalkan sekian. Itu tinggal kita geser dulu. Nah, ini kalau kita lihat dari front ternyata kan jauh banget ya. Ini kita geser nih ke sini nih.
Nah, misalkan sekian. Nah, kemudian kita bisa duplikat dari sini. Kita seleksi dulu left, shift kita geser. Nah, tekan shift geser, tapi ini kan dia posisinya seperti ini. Kita bisa gunakan mirror. Nah, oke. Tinggal kita geser dikit aja. Nah, kemudian kita seleksi keduanya, ya. Seleksi keduanya dengan menggunakan CTRL. Kita lihat dari tampilan atas atau kita seleksi dari atas saja ya, CTRL. Seperti ini, terus tekan shift kita duplikat. Nah, jadinya seperti ini kalau kita lihat di perspektif, ya. Nah, sudah jadi bangku mie ayam. Tinggal nanti ini kita seleksi aja semuanya, tinggal kita sentuh seperti ini. Terus kembali kita grup. Nah, grup menjadi kursi mie ayam. Nah, berikutnya kita tambahkan material lagi. Nah, menggunakan kayu. Nah, seperti ini. Terus plan-nya tadi kita klik kanan freeze selection. Unfreeze ya, unfreeze all. Nah, maka nanti tampilannya jadinya seperti ini. Kalau kita mau buat bangkunya kan biasanya 2 ya, kita tekan shift geser aja. Nah, seperti ini. Oke. Terlalu jauh jaraknya, kita geser lagi. Nah, seperti ini. Sekarang kita render. Nah, ini saya salah mengambil. Nah, ini kan linknya tadi hilang ya, materialnya saya pakai yang ini aja. Nah, ini ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti tinggal kita simpan, file, save ya. Meja mie ayam tadi ya, atau ditambah lagi dan kursi, save. Kalau mie ayamnya rame ya, mau diperbanyak ya, misalkan ini plannya saya freeze lagi ya. Ini misalkan mejanya banyak, kita tekan tinggal shift, kita geser 2. Nah, maka ini sudah jadi meja mie ayam yang banyak. Klik kanan, unfreeze all. Nah, saya atur sebelah sini. Nah, ini sudah jadi sebuah desain warung mie ayam. Nah, kurang lebih seperti itu modeling sederhana dengan menggabung-gabungkan objek yang sudah disediakan oleh box ya. Nah, di sini nanti misalkan mau di merger lagi dengan yang lain ya, coba Anda bisa buat baru lagi. Kemudian kalau mau di merger ya, saya ingin menunjukkan bahwa ini bisa di merger juga. Nih, meja mie ayam plus kursi kita bisa open. Nah, di sini ada banyak sekali
Jamia ya beserta plannya. Kalau mau diekspor semua tinggal seperti ini, tapi kalau mau di satu persatu aja ambilnya, Anda bisa seleksi seperti ini. Nah, begitu ya kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari saya ya. Terima kasih sudah bergabung. Kalau ada materi yang belum paham dan ingin ditanyakan ke saya, silahkan tanyakan ke saya ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.